datanglah dari Aceh diundang, datang orang Aceh, nyatakan kami datang ke Medan ingin membuat Marah Lim Cup pulang. Kami punya tenangan pisang. Rupanya sampai di sini dia kalah. Nah, mana tenangan pisang kau? Kami pikir itu bukan pisang biasa. Kami buat pisang sale katanya. Kan salah. Kalah dia. Habis itu main lagi dia sama PSMS. Sama PSMS kalah 3-0 kalau nggak salah aku. Kenapa kau kalah sama PSMS? Itu kurang ajar kali orang PSMS. Itu kalau kami di Aceh main itu matahari cuma satu. Tapi kalau di Medan mataharinya banyak. Itu kan pertama kali stadion itu pakai lampu. Katanya mataharinya banyak. Kiper kami asyik nengok matahari. Nggak gol. Besoknya main Australia. Kalah lagi. Kok kalah? Itu orang Australia itu kurang ajar kali. Masa bola taruh minyak babi? Ditangkap haram, tak ditangkap gol. Siapa itu mau marah Tuhan, gol pun tidak apa-apa katanya. Masih bisa ngeles kan? Kok sekarang ngeles kemana? Tapi sekarang dia hebat orang Aceh. Dia punya AC Milan. AC Milan. Oh iya. Ya, itu dia. Enggak, itu dulu tuh kejadian waktu Maradona. Habis itu kan Aceh nggak diundang lagi. Sumatera Barat juga gitu, kalah juga. Yang habis diundang Aceh pertama, berikutnya pertandingan Aceh nggak diundang lagi. Diundang Sumatera Barat, asli nengok sepatunya bagus nih. Kalau jadi kulit jangek, ini mahal nih katanya. Tengok bolanya, ini bola yang cantik, kulit jangek mahal nih. Habis itu berikutnya Sumatera Barat nggak diundang lagi. Aku ikut itu karena rumahku di jalan waktu itu Janja Paris. Setiap hari aku ikut ke sana masuk asal pakaian rapi kita, cantik, tegak-tegak aja kita ada orang yuk masuk yuk. Ada yang ngajak kita masuk. Itu kalau anak-anak kecil lah, waktu kecil aku kan. Ya SMA lah, SMP SMA. Kalau kita pakai pakaian bagus, orang mengajak kita masuk. Itu taktiknya supaya bisa masuk nonton bola. Nah, waktu PSMS itu kebetulan aku ikut di Taruna Melati. Taruna Melati itu ada Ibu Tahir, ada Pak siapa suaminya itu. Nah, waktu itu Yayasan Melati ini ikut jadi panitia. Karena banyak bos-bos itu. Jadi kami pun masuk gratis setelah ke sana waktu itu. Dan aku ikuti perkembangan Marah Lim. Bagaimana kalau sudah PSMS berantem sama Bandung, sama Jakarta itu udah heboh kali. Sekarang apa? Orang yang nggak PSMS, itu kan pasukan kaki ayam nih itu kata orang. Itu masalahnya, nggak ada yang menghargai PSMS lagi. Fanatik PSMS itu cuma ditunjukkan oleh anak-anak muda, asal ada pertandingan, naik sudako, itu pakai gendang-gendang. Hanya itu yang ditunjukkan sekarang. Mau latihan bola mau di mana? Coba. Ya. Di mana latihan bola sekarang? Janja Paris itu punya satu lapang bola Barosokai. Sekarang tidak ada pembinaan, tidak ada perbaikan. Kutanya, kenapa nggak diperbaiki? Itu kan milik siapa sekarang? Pemerintah juga itulah tadi Jai yang kumaksud kan semua kan alasannya kan skala prioritas. Jadi kenapa nggak dikembangkan itu? Memang itu nggak masuk skala prioritas. Kenapa tanah itu nggak dibuat lapangan bola? Itu lebih prioritas bangun gedung, lebih dapat banyak. Tanah itu bukan miliknya lagi pemerintah. Ya. Itu udah milik perorangan. Itu masalah prioritas itu kan tergantung orang. Seni di Medan nggak ada sama sekali penghargaan. Ya, kenapa? Ya. Karena tidak ada orang pemerintahnya yang memahami seni itu penting bagi sebuah kota. Kami baru cerita kemarin sama Bang Ali itu. Kenapa? Nggak ada sama sekali. Fasilitas kita yang sudah ada, kalau kita lihat sama budaya itu memalukan lah. Masuklah kita ke Dewan Kesenian Sumatera Utara atau Taman Budaya yang sekarang dipindah ke PRSU. Apa fasilitasnya? Mereka nggak punya gedung pertunjukan. Iyalah, kemarin kan waktu episode sebelumnya kita bicara tentang seni budaya, terus kita bicara tentang sarana prasarana. Nah, hari ini kita bicara olahraga, muter-muter itu lagi, ya kan? Jadi sebenarnya kalau menurut aku ya, kalau lebih mau kita bicara lebih konstruktif lah ya, kita bukan berorientasi kepada problem ya, tapi kepada solusi lah. Jadi misalnya contohkan kita udah angkat beberapa hal tadi. Kalau aku tadi stressingku orang menganggap bahwa ini tidak skala prioritas. Mau sampai kapan menjadi skala prioritas? Itu ada plot-plotnya lah. Itu kan semua kan ada dinas-dinas kan kerja sesuai dengan bidangnya. Kan semua bukan wali kota aja yang kerja. Aku potong. Aku dulu ikut di PRIM. Waktu itu PRIM juara polo air. Berenang apa ya? Di Paradiso. Aku PRIM waktu itu juara polo air se-Indonesia. Nggak terkalahkan. Apa itu PRIM?
Persatuan Renang. Renang. Renang Indonesia, Medan. Kami Yang- berenang itu tidak bayar, Bros. Paradiso, di mana tuh? Iya, Paradiso. Paradiso. Desember. Ya. Dilihat dia kamu berenang. Pertama kali bayar memang ikut anggota. Habis itu pilih dulu, oke, kau berenang malam. Sore sampai malam kami itu udah nggak bayar lagi. Maka muncullah perenang-perenang pulau air yang jago itu yang berasal dari Komat kebanyakan. Betul. Karena Nah, dekat. dari Komat kebanyakan. Kenapa? Karena kami nggak bayar. Sekarang masuk kolam renang bayar 30.000, 35.000. Kapan orang mau berenang? Itu masalahnya. Jadi difasilitasi, waktu itu masih Raja yang pegang di situ. Akhirnya aku pindah ke Selayang, aku tengok waktu itu anaknya Raja itu masih kecil tuh. Ya, Tapi Elvira. nggak ada penghargaan. Pindah Kira ke Jakarta. Raja Nasution ya. Itu tadi kan itu salah satu bukti bahwa pemerintah kita karena dianggap itu tidak prioritas, dia ambil Jambi jadi prioritas kan. Iya. Tapi menciptakan itu siapa Gope kan ada Udin Gope kan, hampir semua anak kota Masem lah itu. Itu berenang pre di Paradiso. Betul. Di pre kan. Sekarang Karena dekat kan itu ada ujung jalan Jepara di situ Paradiso. Jadi iya, dekat. bukan perkara gitu. Semua berenang itu pre. Apa Gitu adik ya? Edi Sapina itu jago itu berenang semua. Orang pulau air semua tuh. Tapi waktu itu masuk anak kota Masem kan juga nggak punya duit. Kenapa bisa jadi raja-raja renang semua? Jadi Pelatih-pelatih renang kalau banyak begitu, di mana? kalau aku bisa simpulkan secara garis besar kan begini. Dari cerita Jaya tadi, aku mendapat gambaran bahwa sebenarnya minat ya orang-orang kita, remaja-remaja kita, anak-anak muda kita terhadap olahraga itu tinggi. Mungkin terhalang dengan sarana. Sarana terhalang lagi, dia tidak dilirik oleh pemerintah, tidak ada yang namanya talent scout, tidak ada pencari-pencari bakat, tidak ada. Setelah orang terkenal, aku ingat sekali tuh dulu yang juara angkat berat, angkat besi dari Nias, Talam Banua. Siapa yang mempedulikan dia dulu? Setelah dia pecahkan rekor, baru dia dipedulikan. Habis itu dibuang juga. Betul, itu yang gue maksud tadi itu Is. Itu buang Jadi juga. udah berhasil dia baru dipedulikan. Jadi, tapi itu kuharap tidak membuat orang tidak mau berprestasi. Aku harap tetap harus ada juga ini. Kita bicara. Nah, sekarang kita lihat bagaimana getolnya mereka. Kita ingat siapa yang kenal dulu dengan siapa tadi waktu kita inventaris itu, Bang? Ada pegolf Suparman. Nah, itu dari mana? Bukan dia latihan, lewat dari kemauan dia berolahraga saja. Itulah yang termasuk hari aku sekarang ini. Di anggotaku itu di bawah kan ada banyak penduduk anak-anak muda. Bukalah sekarang Karang Taruna dari Pemda, dari apa? Harus bentuk Karang Taruna. Ku cari banyak yang minat. Sarana teh aya, orang no dangadong buat nonton. Lapangan nggak ada. Nah, sekarang mereka banyak bakat, mau sepak bola, mau futsal, mau bulu tangkis, mau karate, mau apa-apa, nggak ada. Nah, di situ kalau kita lihat itu tugas pemerintah. Pemerintah memfasilitasi walaupun hanya pada dasarnya, nanti bisa kerjasama dengan swasta. Nah, di sinilah kami yang orang-orang rakyat itu menunggu. Sekarang mereka punya keinginan, tapi sarana, fasilitas segala macam nggak punya. Nah, itu kembali lagi ke awal. Asal Pemda punya program yang berkelanjutan, kemudian didukung oleh sponsor-sponsor itu juga punya kepentingan. Universitas juga bukan hanya membantu. Dengan dia punya mahasiswa berprestasi, dia punya akreditasi termasuk poin-poin untuk meningkatkan akreditasi. Jadi saling. Nah, itu termasuk. Jadi coba, bisa nggak kita ini kembali surut kawal mulai program-program, mulai perencanaan. Banyak terkait segala macam. Jadi problem aku di sini anak-anak muda banyak tuh, tiap hari tahap aja kerja misalnya. Tapi tak ada kolam renang yang gratis, tak ada kolam renang yang gratis. Kayak kata saya. Kalau soal gratis memang udah zamannya. Jadi gini, ada ini mulai dari mana? Kalau aku melihatnya sebenarnya, kalau motivasi itu datang dari masyarakat itu sendiri, ya tidak menggantungkan semua harus difasilitasi oleh pemerintah. Itu malah juga akan lebih cepat berkembang. Jadi misalnya contoh ya. Ini begitu orang mau olahraga nggak ada ininya, nggak ada itu. Terlalu banyak alasannya sehingga ada dulu ingat aku waktu kecil, aku nggak bisa belajar lah kalau nggak dibeli meja belajar misalnya. Alasan-alasan seperti itu. Jadi kalau dia memang punya keinginan, ada motivasi tarikan dari dirinya, bukan dorongan ya. Apa yang dilakukan? Kalau perlu jajannya dikumpul-kumpul untuk dapat misalnya masuk ke kolam renang untuk berenang, atau dia gunakan uang-uang itu untuk hal-hal yang untuk latihan olahraga.
Jadi dari dirinya. Nah, sekarang yang harus kita pikirkan dua-dua lah, harus terintegrated. Artinya yang pemerintah juga harus menyediakan, tapi ini juga harus distimulus supaya anak Betul. muda remaja jangan cenderungnya ke narkoba justru karena nggak ada Ya, itu pilihan yang lain. Dan itu awalnya dari keluarga juga, keluarga dorongan Iya, keluarga. Ya, betul. keluarga. Keluarga-keluarga. Jadi Enggak. sama seperti pendidikan tadi. Sorry kau potong. Hmm. Olahraga, PRIM itu maju bukan karena dorongan keluarga. Itu adalah dorongan lingkungan. Wih, Ya. dia bagus tuh renang, ayo ikut, ayo ikut. Iya. Ya tabula rasa itu. Apa saja lah Bijaya. Semua Artinya bisa gini, terjadi, kalau- semua faktor. Nah, kalau oke. orang misalnya kepengen dapat sesuatu, ada dari dirinya, Ya. dia akan berusaha mati-matian untuk mencapai Itu yang kutanya tadi di awal, terus ada nggak orang-orang yang begitu sekarang, anak-anak muda ini? Karena dunia yang berbeda. Sekarang mereka kalau mau main bola, mereka main bola di handphone. Ya. Aku udah ngomong, Ri. Kalian ngapain? Kami, Pak RW, kami mau main. Di mana kami main? Ada olahraga pribadi. Dia karate bisa latihan sendiri. Dia apa bulu tangkis hanya berapa. Tapi ada permainan yang berkelompok. Sepak bola mesti berkelompok. Voli mesti berkelompok. Bulu tangkis 1-2 orang boleh. Tapi Mesti ada ada yang lapangannya. memang sarana rame-rame. Nah, sarana rame-rame juga tidak terfasilitasi. Nah, itu Ya. aja. Kita ini Jadi gini, sekarang- aku kebetulan kan Bentar, Dos. Hmm. Dos. Di olahraga, di seni, itu ada talent scouting namanya. Ya itu yang gue bilang ini. Kita sekarang mana yang punya? Itu talent scouting itu dengan jiwanya, dengan otaknya, dengan visinya, dia cari orang yang bagus. Didukung oleh fasilitas. Kau bagus sekali main, kau ikut ke klub aku, Ya. sana latihan. Nah, Iya. dia orang ini nggak punya, tempat latihan nggak punya, ya habislah Medan. Menjadi apa? Tapi Menakut olahraga. Pak Jaya, Pak Ya. Jaya, talent scouting itu kan sudah tingkat lanjutan kemudian. Makanya Sudah. tadi yang dibilang Pak Idrus dari awal tentang Pak Johar itu, bagaimana olahraga membangun sportivitas, bagaimana keluarga mendorong anak berolahraga, kan tetap dari situ. Jadi satu rangkaian itu semua, memasyarakatkan dan kemudian berprestasi. Jadi jangan juga semua mau jadi juara, nggak mungkin. Wali kota Iya. juga tuh. Iya kan, juara Jadi cuma satu. saya mau ngomong gini, kebetulan ini pengalaman pribadi ya. Hmm. Aku pernah ngajar di Universitas Juanda di Bogor. Pas kebetulan posisiku sebagai direktur inkubator bisnis. Apa yang kulakukan? Pada saat itu kita lihat keadaan di Bogor. Sarana-sarana itu bisa saja tidak dimiliki oleh sekolah itu, tapi dia bisa menggunakan tempat lain. Iya kan? Nah, makanya di kampusku dibangunlah namanya kolam renang syariah karena kebetulan kita kampus bertauhid itu ya. Kita bangun. Nah, pada saat itu kita lihat, kita kasih aja harga yang apa. Ini sekaligus ibadah juga orang-orang yang kepengen mendapatkan fasilitas itu, terutama memang kolektif ya, tidak perorangan, misalnya dari sekolah. Nah, kita undang ke sana. Jadi tidak, kenapa nggak olahraga renang? Sekolah kami nggak ada kolam renang. Nah, ada nggak pikiran mencari, tidak harus, misalnya contoh ini karena aku ini juga background pedagang. Ada kawan mau memproduksi sesuatu, nggak bisa. Kenapa? Nggak ada dana sebesar itu untuk bangun pabrik. Bisa kau maklon misalnya, gunakan kepada orang lain, numpang. Nah, yang penting objektifnya tercapai. Jadi di Bogor itu waktu kita lakukan itu, orang kita undang, kita juga dapat duit, ada masuk. Dan kalau misalnya dulu kita keluarkan uang misalnya ke tempat lain, kita pikir ini banyak kebutuhan kok. Artinya apa? Artinya tidak berhenti di situ saja, cari solusinya. Ya, Nah, itu. seandainya itu juga dilakukan oleh orang lain, oleh universitas lain, tentu itu akan baik sekali. Tetapi sementara itu tidak dilakukan, pemerintah kan tidak bisa tinggal diam. Oh ya. Mereka harus turun tangan, misalkan nih, carilah. Oh, iya, Dulu kita punya apa? Kita lihat, itu bulu tangkis kita kan dulu didukung oleh rokok. Ya Bang Alis, abang kan perokok Bang Alis. Nah. Semua ada perokok di sini. Ya, jadi dibantu itu dulu. Ya. Bola kita juga, habis itu tak boleh. Nah, mulai berkurang uang masuk. Tak ada uang untuk latihan. Tapi aku mau bicara ke arah misalnya pembinaan dari rumah, dari diri sendiri. Ya. Ya, aku terus terang itu aku kagum sekali itu kan. Ada pemain bola orang India, ya kalau kita bilang namanya Tumsila. Ya. Top kali. Ya. Nah, dari mana dia bayar? Tidak ada sekolah, tidak apa. Cuman Tumsila kalau dia kop bola pasti masuk. Dari mana pun dia pasti masuk.
Tapi kalau pakai kaki dia nendang nggak pernah masuk. Tahu Din kenapa itu? Karena nggak boleh dia nendang bola. Itu kulit kerbau, kulit lembu. Nenek moyang punya. Nenek moyang tak boleh disepak. Kulit sapi. Tandu saja. Ya, tandu. Ya. Di Medan itu olahraga itu sekarang berkembang, bukan di kalangan anak-anak yang bisa diangkat, dinaikkan. Karena orang muda dewasa itu banyak olahraga sekarang. Kena COVID bagus olahraga. Anak-anak mainnya olahraga tadi, ya tadi udah bilang di game. Tapi coba ingat dulu, itu Mike Tyson itu dari mana munculnya? Talent scouting kan? Oh iya, Pele itu iya. siapa? Dari mana munculnya? Kita dari mana mencari talent scouting kita? Anak-anak main bola sekarang di mana kita cari? Ya. Bukan Pak Jaya, kembali Ya. ceritanya itu kalau bicara olahraga memang yang bisa kita banggakan dan kita lihat adalah prestasi olahraga. Orang sudah jadi top nomor 1. Ya. Nah begitu. Tapi kalau dalam konteks bahasan kita, tidak semua orang jadi nomor 1. Jadi Udah memang pasti. masalah. Iya, jadi bicara lingkungan tentang masyarakat. olahraganya, bukan juaranya. Iya. Kita bicara tentang olahraganya. Ya, jadi memang harus tetap mulai dari yang umum dulu, baru prestasi di talent Ya. scouting muncul. Mengerucut dia ke prestasi hasilnya. Ya, saya lebih selalu menyoroti itu sebenarnya olahraga memasyarakatkan. Kebetulan kami dulu sama Bang Gafur, saya ikut Bang Gafur mulai dari kantor Menpora memasyarakatkan olahraga. Karena olahraga seperti Pak Idrus buka pembicaraan, Bang Tengku tadi ya, membuka pembicaraan Pak Johar itu aspeknya luas. Pertama kejujuran, sportivitas, kerja keras. Jadi baru nanti di ujungnya nanti itu prestasi gitu loh, baru talent scouting di tengahnya. Nah, karena itu memang apapun tapi kita tadi memang kalau soal nama Medan, soal nama Sumut, memang kita berbicara prestasi olahraga karena memang tadi kan 13 besar, nah, sementara 5 besar atau PSMS jadi divisi 1, sementara sekarang jadi divisi 2. Tapi memang dari kita masuknya untuk memasyarakatkan olahraga kembali. Dan saya pikir pemerintah tidak bisa lepas tangan. Pemerintah ya harus bicara sarana prasarana. Tapi juga Pak Bambang bisa saya koreksi. Anak Jakarta kalau mau olahraga, mau main bola juga ya jangan di rumahnya. Ya datang aja ke Senayan. Atau khusus ke Medan itu memang pemerintah harus memulai dari situ. Untuk memasyarakatkan itu bagaimana orang berolahraga. Kemudian kalau hari Minggu ya oke, lapangan Merdeka, lapangan Banteng. Tapi ketika kemudian bola kaki, lapangan Bunga harus disediakan lagi dan seterusnya dan seterusnya. Jadi pemerintah itu di samping sarana prasarana dulu yang paling mendesak, baru kemudian konsep pembinaan, baru kemudian lalu prestasi sendiri lagi memang. Itu nanti jauh. Nah kalau mulai sekarang barangkali kita lakukan itu kepada Pemda, apalagi Abang kan dekat dengan wali kotanya katanya, konsepsi ini perlu dimasukkan. Ya mengatas nama memberi apa juga nilai tambah bagi dirinya kan. Dia mumpung dia lagi wali kota, bagaimana PSMS kita hidupkan kembali dari divisi 2 menjadi divisi 1 dan seterusnya. Itu loh apanya saya melihatnya.